Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ada yang mau membacakan skenarionya untuk pertanyaan keempat? Apakah terapi yang dapat diberikan pada pasien? Hmm. Soalnya seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan urin berwarna gelap dan tubuh terasa lemas. Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan peningkatan tekanan darah menjadi 190 per 120 mm air aksa, serta terdapat edema pada wajah dan kaki. Pemeriksaan laboratoriumnya proteinurianya itu positif 2 dengan hematuri positif. Hasil pemeriksaan biokimia didapatkan Hb-nya 12, kreatininnya 2,5 mg per desiliter, ureumnya 380 mg per desiliter, albuminnya 3,5 gram per desiliter. Oke, makasih ya Ambar ya. Oke, kita lihat nih. Jawabannya, pilihannya ada steroid intravena, antibiotik dan cairan intravena, albumin, diuretik plus kalsium channel blocker, atau diuretik plus S inhibitor. Oke, nah kata kuncinya di sini nih teman-teman. Dia urinnya berwarna gelap. Oke, gross hematuri berarti ya. Kemudian tekanan darahnya tinggi nih teman-teman. Ada edema. Dan kemudian ada peningkatan ureum nih. Ureum kreatininnya meningkat nih teman-teman. Kira-kira diagnosisnya apa nih? Oke, udah terbayang ya diagnosisnya apa ya? Albuminnya juga masih dalam batas normal nih. Diagnosisnya ke arah mana? Kemudian terapinya apa? Terapi yang tepat diberikan pada pasien dengan diagnosis yang teman-teman sudah pilih. Oke, ini diagnosisnya apa sih teman-teman? Skenario nomor 4 ini. Oke, sindroma nefritik akut ya. Oke, sindroma nefritis akut. Jelas banget ya ini ya. Tadi kan udah dibahas ya. Kalau yang namanya sindroma nefritik akut berarti ada gross hematuri, kemudian ada edema, ada hipertensi, kemudian ada penurunan fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjalnya apa sih pada skenario ini? Terlihat ya, kreatininnya meningkat, ureumnya meningkat. Oh, udah jelas nih sindroma nefritik akut. Oke, kenapa sih dok jawabannya nggak antibiotik aja? Ini kan sindroma nefritik akut. Kemungkinan kan bisa aja genaps dok. Nah, lihat lagi skenarionya di sini. Apakah di sini sudah lengkap diagnosis definitifnya sudah tegak ke arah genaps? Kan tadi saya udah bilang nih, yang namanya sindroma itu bukan diagnosis definitif ya, cuman diagnosis sementara aja. Namanya sindroma kan kumpulan gejala ya. Berarti di sini cuman ada kumpulan gejalanya aja, belum tegak diagnosisnya ke arah mana. Jadi jawabannya adalah sindroma nefritik akut. Kemudian terapinya apa nih? Terapi yang dibutuhkan jawabannya benar ya, diuretik dan S inhibitor dulu. Karena di sini tekanan darahnya udah tinggi, udah masuk ke krisis hipertensi malah ya. Jadi butuh penurunan tekanan darah segera kalau udah krisis hipertensi kayak gini. Dan juga ada edema, berarti jawabannya benar, diuretik plus S inhibitor. Kenapa sih jawabannya nggak diuretik plus kalsium channel blocker? Tadi ingat, kalsium channel blockernya yang mana dulu nih? Kalsium channel blocker kan ada non-dihidropiridin sama yang dihidropiridin. Tadi yang kita pakai buat hipertensi pada sindroma nefritik akut yaitu kalsium channel blocker non-dihidropiridin. Jadi jangan kekecoh ya. Jawaban yang benarnya adalah diuretik plus S inhibitor. Oke, kita bahas langsung tentang sindroma nefritis akutnya secara keseluruhan. Nah, ini yang tadi kita udah sempat bahas ya, cara ngebedain SNA dan SN. Gampangnya kalau SNA ada penurunan fungsi ginjal, ada gangguan fungsi ginjal. Dilihat dari ureum dan serum kreatininnya yang meningkat. Terus tata laksananya nih, kan penyebabnya bisa banyak nih. Ada tata laksana umum dan ada tata laksana khususnya sesuai dengan penyebabnya masing-masing. Nah, untuk tata laksana umumnya, kalau misalkan diagnosis definitifnya belum tegak, ya kita tata laksana dulu tekanan darahnya dengan pemberian S inhibitor, ARB atau CCB non dihidropiridin. Kemudian jangan lupa juga pemberian diuretik berupa furosemid. Terus non farmakologisnya restriksi asupan garam, restriksi asupan protein sebesar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Dan selama dia mengalami SNA ini, hindari penggunaan zat-zat yang sifatnya nefrotoksis. Terus, tata laksana khususnya, kalau misalkan ternyata astonya positif nih, kalau astonya positif kan tadi genaps, berarti ya
beri penisilin, erythromycin, atau cefalosporin generasi pertama sesuai dengan tata laksana yang tadi kita sudah bahas. Kemudian kalau ternyata pada pasiennya di skenario diterangkan bahwa dia mengarah ke sistemik lupus eritomatosus, berarti kita bisa menduga ini sindroma nefritik akutnya karena nefritis lupus. Kalau dugaan kita ke arah nefritis lupus, jelas tata laksana definitifnya jawabnya adalah kortikosteroid plus agen sitotoksik. Oke, atau hidroksikloroquinolone ya. Kemudian kalau misalkan ada hasil pemeriksaan biopsi ginjal ternyata didapatkan gambaran nefropati IgA. Nah, kalau kayak gitu kita penata laksanaannya kasih kortikosteroid selama 6 bulan dan juga pemberian minyak ikan. Oke. Jadi tata laksana khususnya sesuai dengan diagnosis definitifnya masing-masing ya. Ke arah mana si sindroma nefritis akutnya. Oke, kalau ini tata laksana sindroma nefrotik ya. Sama sih pemberian loop diuretik juga, kemudian restriksi cairan dan restriksi garam dan menghindari obat-obatan nephrotoksik. Kemudian secara khusus kalau sindroma nefrotik ini kita bisa langsung kasih kortikosteroid ya. Nanti kita bahas pemberian kortikosteroidnya kayak gimana pada sindroma nefrotik ada di soal berikutnya. Oke, jadi jawabannya udah benar ya semuanya diuretik plus S inhibitor.